betage. Anu negaramu aku rehau Ceingasan anu nia barume karong aku tak anu Lerong bali belo Majak kita mata Genara betage Aku libasina Duke para Lambung baru Anue Emeho jodore Benta tua golo taulon totoro Kudut molor Jodoh dan duwe Emeho adade Benta tua ada tau bantang sama Idede janai ditege Idede jabantang ditega Bembezo plene Lako mane Ngote kuvae betage Wasalandanga Reke cuma Ite sua betage Anu deng lipasongke Lelo tarang mai Manik laing betage Anu negaramu Aku rehau Ceingasan anu nia barume karong aku tak anu Lerong bali belo Majak kita mata Genara betage Aku libasina Duke para Lambung baru Anue Emeho jodore Benta tua golo taulon totoro Kudut molor Jodoh dan duwe Emeho adade Benta tua ada tau bantang sama Idede janai ditege Idede jabantang ditega Bembezo plene Lako mane Ngote kuvae betage Wasalandanga Reke cuma Ite sua betage
Penampilan yang luar biasa nih ya, tari Toto Songke dari Sanggar Molas Manggarai. Nah, kalau kita mendengar nama Manggarai, ini biasanya kita diarahkan ke salah satu daerah yang terkenal dengan komodonya ya. Iya, suatu daerah yang berada di bagian Timur Tenggara di Nusantara ini, tepatnya berada di Pulau Nusa Tenggara. Nah, untuk di Bingkai daerah timur ya, benar sekali. Nah, untuk di Bingkai Budaya kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat salah satu bentuk kebudayaan di salah satu bagian tadi saya sebutkan di bagian Tenggara Timur Nusantara ini. Ya, Nusa Tenggara Timur tepatnya, yaitu sebuah suku yang ada di sana, tepatnya suku Manggarai. Banyak pesona kebudayaan yang dimiliki oleh salah satu suku ini. Nah, di Bingkai Budaya ini tentunya kita akan menggali dan mengenal lebih dekat seperti apa sih pesona dan juga keindahan dari Manggarai yang merupakan salah satu suku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan sebelum kita membahas bersama dengan narasumber saya, sebelumnya selain saya mengajak pemirsa untuk tadi menyaksikan persembahan tari Toto Songke yang merupakan salah satu tarian dari masyarakat Manggarai, dan kita akan kenal lebih dekat tentang seperti apa Manggarai tersebut melalui selayang pandang berikut ini. Baik. Nah, tadi kita udah lihat pemirsa Bingkai Budaya bahwa itulah sedikit gambaran tentang seperti apa eksotika keindahan alam yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk kali ini kita bersama dengan Ikatan Keluarga Manggarai yang ada di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kedari, dan kita akan mencoba untuk mengenal lebih dekat seperti apa sih masyarakat Manggarai yang berada atau yang berdomisili di Kota Kendari ini. Dan tentunya di studio telah hadir
narasumber saya. Yang pertama saya ingin menyapa dulu buat Ibu Martina Mariati selaku Kepala Bidan Kebudayaan Ikatan Keluarga Manggarai. Selamat sore Ibu. Sore, Pak Hendra. Luar biasa, terima kasih udah bisa hadir di studio TVRI Iya. Tenggara. Dan di sebelah Ibu Martina ini juga hadir Bapak Mikael Cihamat. Beliau adalah salah satu pembina yang ada di Ikatan Keluarga Manggarai. Ya. Selamat datang Bapak Mikael. Selamat. Baik, terima kasih luar biasa. Nah, kalau tadi kita dibuka dengan persembahan tari Toto Songke. Toto Songke, ya. Nah, itu salah satu kebudayaan yang ada di masyarakat Manggarai, khususnya ada di Nusa Tenggara Timur. Betul. Nah, kalau boleh bisa diceritakan, kita pengen tahu nih, itu tadi tarian menggambarkan tentang apa sih, dan kemudian kenapa namanya ada Toto Songke gitu? Ada kain-kain yang dibentangkan gitu. Oh, baik. Sebelumnya saya minta maaf atas tidak kehadirannya ketua kami. Baik. Berhubung ada satu dana ilham sehingga tidak bisa bergabung bersama kami Iya. di studio. Baik. Nah, saya mengenai Toto Songke ini menceritakan seorang gadis yang mengenakan kain adat. Nah, itu Numolas itu ya gadis yang cantik. Gadis Ya, yang cantik. ya. Makanya dibilang Numolas. Toto Songke itu memperlihatkan, Toto itu melihatkan sarung tenun yang ada di Manggarai, karena di sana kan harus kita bisa mempromosikan keluar kita punya tenun Manggarai sehingga bisa kita dikenal di nasional ataupun internasional. Oke. Kayak gitu. Tadi dibentangkan Toto Songke itu memang ciri khas NTT ya gitu ya, ada corak dan motif tersendiri. Iya, Iya, yang betul. digambarkan. Itu ciri khas Oke. dari daerah Manggarai khususnya Daerah untuk Manggarai. wilayah NTT pada Baik. keseluruhannya. Baik. Itu karena di daerah saya juga Manggarai khususnya, itu Songke itu banyak motif juga. Banyak motifnya, Gitu. ya. Makanya tadi ada tarian tadi itu menunjukkan inilah kami, inilah Manggarai, Manggarai. inilah motifnya kami. Oke, gitu. Ya, baik. gitu. Nah Pak, ngomong-ngomong nih Pak ya, tentang Manggarai. Ini kan masyarakat tahu bahwa Manggarai itu adalah sebuah kabupaten, dan juga ada yang menyatakan bahwa ini adalah suku terbesar ya, dominan yang ada di Nusa Tenggara Nusa Timur. Tenggara Padahal Timur, ya. saya pernah baca juga bahwa di sana juga banyak kabupaten ya. Iya. Ada Banyak. Kupang, Flores. Iya. Ya, ada. Nah, mungkin Ya. bisa dijelaskan, Manggarai itu sebenarnya sebuah wilayah yang didiami oleh suku besar Manggarai atau seperti apa? Ya, kalau di Manggarai khususnya, dia didiami dengan masyarakat yang bercocok tanam. Dia lebih banyak bertani masyarakatnya di sana. Kemudian kalau yang di pesisir-pesisir pantai, dia melaut, menangkap ikan untuk dijualkan ke pasar-pasar begitu. Gitu. Tapi lebih kebanyakan masyarakat di Manggarai dia bercocok tanam. Oke, jadi Ya. Manggarai itu adalah suku. Suku, salah satu suku di NTT. Manggarai itu salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Nusa Timur. Tenggara Timur, ya. Nusa Tenggara Timur itu terdiri dari beberapa kabupaten. Salah satunya Manggarai Barat. Kalau Iya. kami Manggarai Barat yang ada komodonya, mungkin orang biasa kenal Ya, ada. Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ya, Oh, Nah, itu terus termasuk Manggarai. ya, Bang. ada Manggarai, ya. juga Manggarai Tengah Iya. dengan ada juga Manggarai Timur. Itu khusus Manggarai. Tapi ada juga kabupaten, misalnya Kabupaten Alor, ada juga Ende, Bejawa, Iya. gitu. Momere, ya. Momere. Tapi di Nusa Tenggara Timur sebenarnya ada berapa suku sih di sana selain Manggarai itu? Kalau di sukunya hanya satu saja, hanya suku Manggarai saja. Oh, jadi secara keseluruhan kalau Iya. misalnya saya menyebutnya ini saya orang Manggarai, berarti sudah pasti orang NTT gitu Iya, ya? sudah Baik. pasti. ya. Paling kalau yang misalnya dia ada perkawinan campur, baru bisa ini dari suku ini. Tapi tetap kalau misalnya suaminya orang Manggarai, jadi otomatis disebut sudah orang Manggarai dia. Manggarai, Tidak bisa gitu. bilang misalnya dia dari Jawa atau dia dari Kendari bilang dia orang Kendari, enggak. Karena suaminya orang dari Iya, sana berarti iya. dibilang orang Manggarai. Berarti dia mengikuti sistem patriark. Iya. gitu. Ya, betul. sistem dari keturunan bapaknya, Bapaknya. ya, Iya. gitu. Oke. Macam contoh daerah Manggarai kan dia sekarang kan terbagi 3, ada barat, tengah dengan timurnya, tapi sukunya tetap satu, Manggarai. Manggarai Ya, saja. gitu Oke, dia. baik. Nah, kita jadi tahu nih bahwa ternyata
Manggarai itu mencerminkan Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Nah, kita pengen tahu juga nih Pak Michael dan juga Ibu Martina, sebenarnya seperti apa sih karakteristik dari orang Manggarai itu? Karakteristik orang Manggarai itu ya ramah lah Pak Hendra. Terus Kerja keras lah. mudah bergaul dengan orang lain di mana dia berada. Misalnya contohnya kayak di Sulawesi Tenggara ataupun di Kendari sini, jelas harus berbaur dengan orang sekitar sini. Baik, dan Gitu. orang Manggarai juga senang merantau ya gitu ya? Iya. Senang merantau. Pada umumnya sih rata Iya. begitu. Udah berapa lama di Kendari? Kalau saya di Kendari sudah hampir 30 tahun. Waduh, luar biasa. Tapi pernah pulang kampung ya? Ya, pulang Pernah. kampung. Oke, Tapi baik. tetap tidak melupakan Kampung halaman. Iya, kampung Oke, halaman. baik. Nah, ini kan Manggarai memiliki geografis yang khas. Kalau tadi kita lihat Selayang Panang itu luar biasa, pemandangan alamnya itu masih bersifat alami. Nah, kalau di daerah Nusa Tenggara Timur sendiri ada beberapa bentuk pesona keindahan alam apa yang ditawarkan di sana? Selain yang terkenal itu adalah Komodonya Labuan Bajo. Banyak, ada Istana Ular, ada itu Pantai Pink, mungkin yang biasa sudah pernah ke Labuan Bajo, ya itu seperti yang di video tadi itu, ada Pantai Pink juga, ada rumah adat kayak rumah ini adat ya di yang anu tidak, itu, yang unik Werbo. lah, Yang kayak di belakang sini kan? ya kayak rumah khas- siput. Rumah siput namanya. Iya, rumah Oke. siput. Sudah itu ada sawah yang berbentuk sarang laba-laba gitu. Itu di Manggarai. Jadi ini rumah khas dari Iya. orang Manggarai Ini namanya. luas Werbo. dalamnya Pak Hendra. Ini Werbo. Werbo. Oh, gitu Mungkin ya. bisa ini ada di Nanti kalau ada Werbo. waktu Ini ya berada bisa di jalan-jalan Werbo. ke sana. Waduh, ternyata memang benar ya. Di Nusa Tenggara Timur itu banyak menyimpan Banyak. ya, Pak Hendra. sejuta pesona keindahan alamnya dan juga kebudayaan gitu terutama. Nah, kita akan menggali lagi untuk kebudayaannya, tapi kita harus tahan sejenak Ibu Martina dan juga Pak Michael. Dan pemirsa Bingkai Budaya, jangan kemana-mana. Kita akan mencoba untuk mengenal lebih dekat lagi tentang masyarakat Manggarai yang ada di Kota Kendari. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Tetap lagi Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Dan kita masih bersama dengan Ikatan Keluarga Besar Manggarai. Dan masih ada Ibu Martina dan juga Pak Michael. Nah, tadi kita udah bahas sedikit tentang suku Manggarai yang ternyata itu adalah suku terbesar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Betul. Jadi kalau misalnya kita menyebutnya, kalau suku Manggarai itu pasti berasal dari NTT gitu ya. Pasti ya. Oke. Nah, ini kan Ibu Martina dan juga Pak Michael udah terbilang lama di Kota Kendari, hampir 30 tahun dan juga Pak Michael 26 tahun ya. Oke, baik. Dan mungkin bisa diceritakan nih terbentuknya ikatan keluarga Manggarai ini sejak kapan nih? Dulu waktu sesepuh dulu Manggarai yang ada di Kendari, mereka merantau dari sana, begitu ketemu di sini akhirnya mereka bikin semacam perkumpulan begitu. Akhirnya sekarang kita yang generasi sekarang namanya IKMK. IKMK. Ikatan Keluarga Manggarai yang ada di Kendari gitu. Makanya kita lanjutkan dari ide-idenya mereka dulu, para sesepuh Manggarai dulu. Gitu. Sekitar sudah hampir berapa tahun keberadaan IKMK? 26 tahunan. 26 tahun ya. Iya, Ada 26 ya. ya. Untuk populasi masyarakat Manggarai yang ada di sini bagaimana? Banyak juga ya? Sangat berkembang. Bisa dibilang ya kalau Banyak juga. bisa satu kepala daerah. Berarti Banyak. luar biasa Luar loh ya biasa, jumlah iya. populasi orang Manggarai yang di Kendari. Baru Nah, kita dari Manggarai juga sampai di sini kan ada yang nikah dengan suku-suku ada di Kendari, macam Tolaki. beranak pinak di Iya, sini Iya. iya di sini. masyarakat Gitu. setempat. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi ini keberadaan IKMK ini terbilang sudah cukup lama ya, sudah hampir sekitar 20-an tahun. 20-an tahun. Iya, ya. 20-an tahun. Oke, nah itu tersebar di beberapa bidang pekerjaan ya, Iya. para Manggarai yang ada di Kendari. Ada juga yang kerjanya sebagai PNS juga. Oh, iya. Ada yang di swasta, Baik. ada yang
punya usaha sendiri, Baik, ya. dari segala aspek. Dari juga. aspek. Jadi ya. Manggarai itu sudah bisa berakulturasi dengan masyarakat yang ada di Iya, betul sekali. Kota Kendari. Iya. Betul sekali. Oke, baik. Nah, tadi Ibu Martina, kalau tadi di awal tadi kita sudah sajikan selayang pandang tentang keindahan alamnya itu berbicara tentang keindahan alam. Kita tidak bisa menapik lagi bahwa Nusa Tenggara Timur itu dianugerahi dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Ya. Bahkan itu menjadi salah satu destinasi tujuan wisata orang-orang asing asing. untuk Ya, berkunjung ke betul. Indonesia ya, termasuk Labuan Bajo, Bajo itu ya. ya. Masuk Oke. dalam 7 keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia karena komodonya. Iya, ya. betul. Nah, selain keindahan alam, mungkin apa saja nih pesona eksotika kebudayaan yang ada di masyarakat Manggarai? Apanya? Bentuk-bentuk Mas? kebudayaan seperti apa ini? Ya, Ada seperti tarian ada itu caci. caci, Tari ya, caci. Tari caci. sandap, Tari gitu, sandap, kayak ini, kayak tari-tarian Toto Songke penyambutan, ini penyambutan tamu begitu. Tarian ya. caci itu kalau misalnya ada acara-acara misalnya syukuran, gitu, terus Acara perkawinan. perkawinan juga bisa, gitu. Ada tarian penjemputan tamu juga ada. Caci itu yang bukannya pakai cambuk ya? Ya, Ya, betul. Yang yang pakai diperagakan cambuk oleh dia. dua orang laki-laki, ya. kemudian Ya. saling. Iya, Ya, saling saling cambuk. cambuk, Ya. Gitu Oke. dia, ya. Jadi itu tarian penyambutan. Iya. Tapi sekarang namanya sudah cukup mengganggu juga. Iya, di Kota dikenal. Kendari ini sering kita diundang oleh kabupaten Pemerintah. kota dalam ini pawai budaya, Iya. mengikuti bisa melestarikan kebudayaan di Kota Kendari ini berbaur dengan budaya-budaya yang lain. Iya. Kami bawa biasa tarian caci itu. Oke, berarti IKMK aktif juga ya? Iya. Aktif ya, karena kita sudah berapa kali diundang sama pemerintah kota khususnya Iya. untuk membawa budaya, khususnya kita yang dari Manggarai. Manggarai. Karena sudah berapa kali kita bawa pentas di Kota Kendari. Kendari Ya. dalam berbagai event gitu. Iya. Iya, berbagai event ya. Nah, Ibu Martina ini kan adalah kepala bidang untuk pengembangan atau pelestarian Iya, kebudayaan, pelestarian kebudayaan, betul. Manggarai. Nah, seperti apa yang sudah dilakukan dari Ikatan Keluarga Manggarai di Kota Kendari untuk bagaimana bisa tetap mempertahankan kebudayaan walaupun bukan di tanah kampung sendiri. Iya. Nah, apa yang sudah dilakukan dari Betul. IKMK? Saya mengajarkan kepada adik-adik Iya. atau anak-anak yang generasi muda sekarang itu supaya jangan melupakan adat istiadat daerah sendiri. Iya. Walaupun kita di tanah rantauan, tetap kita melestarikan budaya kita dimanapun kita berada. Salah satunya itu tadi kita tarian caci, misalnya bawakan tarian, pentas tarian biar bukan di sini atau acara-acara apa saja yang biasa diundang ke Dinas Kota Kendari. Oke. Di luar dari ketika keluarga besar Manggarai kumpul gitu ya, kemudian dipentaskan. Iya, ya. dipentaskan betul. Oke. Jadi ada sanggar juga seperti itu. Iya, ada sanggar namanya Sanggar Molas Manggarai Molas Kendari. Manggarai. ya. Oke, baik, luar biasa. Molas Manggarai itu Molas gadis-gadis Manggarai. Gadis-gadis. Oke. Ya, gadis-gadis. Nah, kebetulan tadi yang menarik memang gadis-gadis cantik masih Iya, muda ya. Ini masih muda. sekolah dia ya. Iya. Masih sekolah luar biasa. Jadi itu mereka tetap ditanamkan ini rasa Iya, kecintaan. betul, agar mereka tidak Iya. lupa walaupun mereka lahir dan besar di tanah Kendari gini, tanah rantauan, tetap mereka harus mempelajari adat istiadat dan budaya kita dari sana. Baik. Walaupun mereka juga harus belajar budaya di Kota Kendari, tetapi tidak lupa adat istiadat Adat sendiri. istiadatnya Ya. ya, tetap Karena mereka mencintai. rata-rata ini lahir di Kendari, besar Kendari, bahkan lebih mahir tarian Kendari Tarian daripada. Kendari. Jangan-jangan ini adik-adik belum pernah pulang kampung dan tidak tahu kampungnya di mana. Betul. Iya. Betul sekali Kakak Hendra. Nah, tadi kalau dijelaskan bahwa banyak hal yang dilakukan bagaimana bisa tarian bentuk kebudayaan dari masyarakat Manggarai tetap lestari dan terjaga. Nah, akselerasi dalam bentuk perpaduan atau akulturasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang sudah ada dari daerah ini. Seperti apa bentuk kolaborasi atau Kita akulturasinya? biasa kalau mengikuti pawai itu kita harus ini berbaur dengan budaya-budaya lain.
bahkan saling foto misalnya kita foto dulu bajunya kamu orang begitu seperti kayak gitu. Dia bilang oh iya ya, apalagi kayak saya ini sudah lama di Kota Kendari, rata-rata ya mau kayak lulo gitu pasti sudah tahu tarian penyambutan, rata-rata sudah tahu dari Muna, dari bau-bau. Ya. Jadi kalau pengalaman kita selama ini waktu pawai budaya yang sudah dijalankan sama pemerintah, kita memang kompak, kita memang sama-sama, bahkan kita sering ketemu waktu saat budaya, saat pawai itu, kita saling diskusi lah, saling cerita sama teman-teman dengan adat-adat yang lain juga, begitu. Tukar pikiran lah, bagaimana budayanya mereka, bagaimana juga budayanya kita harus memperkenalkan sama saling menerima gitu ya. Oke, jadi kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan bentuk kebudayaan kita, selagi itu bisa diterima oleh masyarakat setempat, gitu ya. Jadi saling mengisi lah. Saling mengisi dan saling mendukung. Saling mendukung, itu yang terpenting, saling mensupport. Dan kita juga Manggarai mungkin perlu bangga ya, karena lagu Mau Merenya, betul, Merah juga masuk sangat digemari di sini ya. Itu salah satu dari sana juga, kita dari juga NTT. sangat-sangat bangga sih. Waktu pertama mendengarkan, ternyata orang banyak minat di sini lagunya. Sampai kita diundang waktu itu masih zaman Ibu Nuralam. Dia undang kita ke Dekranas untuk mengajar ibu-ibu. Mengajar ibu-ibu ini waktu ini adik-adik masih kecil, mereka pergi ke sana diundang sama Ibu Tina Nuralam. Ya, itulah salah satu bentuk bagaimana masyarakat Manggarai bisa menempatkan diri bersosialisasi dengan masyarakat setempat melalui perpaduan kebudayaan. Dan beliau sangat support sekali dan perlu dilestarikan dimanapun kalian berada. Oke, nah tadi kan Ibu Martina dan Pak Michael mengatakan bahwa ternyata orang Manggarai itu perantau. Mungkin ada falsafah hidup orang Manggarai sendiri ketika dia berada di daerah atau di bukan kampung halamannya gitu. Apa yang dipegang dari orang Manggarai ketika berada di daerah orang lain? Pada umumnya kalau kita dari sana, kalau sudah merantau atau jauh dari kampung halaman, yang dipegang teguh itu adalah kejujuran. Kejujuran. Kan kemanapun saja dia pergi, kalau tidak jujur pasti tidak akan dipercaya orang. Makanya tekadnya kita yang perantau dari sana, khususnya Manggarai, dimanapun dia kerja di instansi pemerintah, di swasta, itu yang dipegang, kepercayaan itu. Kejujuran itu nomor 1. Baik, itu modal utama. Modal utama, karena biasa kita bilang begini, jauh-jauhnya merantau kalau kita tidak dipercaya orang, jadi jelas benar. Kayak saya kan mungkin Pak Indra kan tahu kerja juga sudah lama, jadi itu modal utama yaitu kejujuran. Benar-benar. Karena tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan kejujuran itu jauh-jauh tinggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga ketika berada di daerah orang merantau, kemudian tidak ada modal, itu sia-sia rasanya ya. Iya, betul. Oke, nah itu bentuk kebudayaan berupa kesenian tradisional. Tentu ada hal yang menarik nih dari masyarakat Manggarai yang mereka miliki, adalah makanan khas. Selain makanan khas juga ada seperti ini yang saya pakai ini. Ini luar biasa. Ini apa namanya, orang bahasa di sini ya selendang lah. Yang di kepalanya Mas Sendra itu namanya sapu. Sapu? Iya. Topi khas Manggarai ya? Oke. Itu kalau ada tamu datang wajib. Kalau kita wajib diberi ini. Ini untuk khusus pria ya? Iya, pria. Kalau perempuan ya seperti ini, kurang lebih sarungnya sama motif. Cuman cara memakainya aja. Kalau laki-laki motifnya di belakang, karena dia kan kalau menari itu dia menghadap ke depan, yang dilihat dari belakang pada saat ini untuk pelindung kepala pada saat kita tarian caci tadi itu biar mata tidak kena. Oh, jadi ceritanya ini kayak tope pelindung mata gitu ya? Ada ikat. Tapi nanti dia taruhnya di atas. Di sini. Oh, begini. Mana nih? Caranya gini loh. Sebagai pelindung kepala. Itu sapunya itu tadi sebelum dikasih begitu, mungkin
dikasih lepas gini, Iya, dipasang dulu sapu di bagian dalam seperti yang kalau Mas Hendra punya kan sudah jadi. Ini Pak Mikael punya ya dia bentuk ya harus ditutup dulu baru dipasang ini. Terus diikat hanya Aksesor. mata saja yang lihat tadi itu hanya mata saja yang lihat. Aksesorisnya Iya, itu tarian caci gitu. ya. Ya, luar biasa. Yang cambuknya itu tadi itu dari ekor kerbau, sapi begitu. Aduh, luar biasa. Terus ditambahkan lagi itu kulitnya baru dicacing-cacing gitu, dikepang anunya itu, Diuntai kemudian jadi seperti cambuk ya. seperti itu. Nah, Itu tamengnya tadi itu yang gini, tamengnya itu Dari kulit kerbau dari juga. kulit kerbau juga. dari kerbau juga. Iya. Oh, di sana banyak kerbau ya. Iya. Tapi harus 1 lawan 1. Satu lawan satu ya. Nanti kita akan bahas masalah tarian Iya, caci. iya. Nah, makan khasnya apa sih? Makan khasnya itu orang bilang 11-12 sih sama Muna. Oh, gitu juga ya. Jadi dia berbahan dari jagung. Dari jagung, sama ubi gitu ya. ya Iya. dikeringkan. Baik, Gitu. baik. Nah, jadi seperti itu makanan Iya. Khasnya kita utamanya Manggarai, ya. bahan Karena asam. mata pencarian di sana, mata pencarian orang di sana adalah petani. Petani. ya. Oke. Menarik pemirsa kita, saya pengen lebih kenal lagi tentang Manggarai. Kayaknya banyak hal yang perlu saya gali dari Ibu Martina dan juga Pak Michael. Tapi kita break dulu sejenak. Dan pemirsa Bingkai Budaya akan segera ke Nusantara. Dan masih bersama dengan Ikatan Keluarga Besar Manggarai yang berada di Kota Kendari. Nah, tadi kalau kita udah bahas tentang keindahan alamnya, kemudian ada juga beberapa bentuk kebudayaannya. Tadi disebutkan ada tari Toto Songke, itu yang dipentaskan oleh gadis-gadis cantik namanya Molas Manggarai. Luar biasa. Nah, ada yang menarik nih untuk di daerah Nusa Tenggara Timur itu yang kemarin sempat untuk digaungkan menjadi salah satu tarian yang akan dibawa mendunia gitu, adalah tarian caci gitu. Caci, betul. Yang tadi di awal tuh di Selayapana ada diperagakan yang kayak Iya, cambuk-cambuk gitu ya. iya, Ya betul, mungkin bisa dipaparkan nih seperti apa makna yang dikandung dalam tarian itu. Kalau kita lihat kan ini agak sedikit ekstrim gitu ya. Iya, Ini kan ekstrim, saling iya. campuk-mencambuk gitu. Ngeri Ya kalau padahal mungkin ada pesan tertentu yang disampaikan dari tarian itu. Apa nih yang bisa disampaikan? Kalau dari caci itu menunjukkan kesatriaan. Kesatriaan ya. Kesatriaan seorang laki-laki. 1 lawan 1. Satu lawan satu gitu. Ca itu 1, caci, ya. caci satu. Ya, itu lawannya satu-satu 1 dia. lawan 1. Dan cambuknya juga satu-satu. Bergantian dia. baik. Habis satunya tahan begini, satunya cambuk gantian habis. Itu Jadi dia. tidak diulang lagi. Jauh lagi ya. Iya. Tapi ini agak terkesan ini ya. Iya. Ada taktik gitu ya. Ya. Iya. Ketika melakukan tarian itu ya. Iya, betul. Oke. Kalau ya dia pintar menangkisnya, ya Menangkis. pasti tidak dikena. ya. Tapi kalau tidak pintar, adanya pasti kena luka. Baik. Itu cambuk terbuat dari ekor kerbau. Ekor kerbau, ya. ya. Baru ditambahkan lagi kulit ujungnya, baru dikepang-kepang. Jadi ya besar lah ujungnya gini. Jadi kalau kena, aduh. Sakit juga ya. Kalau tamenya tadi itu yang bulatnya begini itu terbuat dari kulit kerbau dia. Gitu. Kemudian dibikinkan jahit semua kelilingnya untuk tamengnya. Tamengnya, Ya. pelindung diri. Pelindungnya Ya, dia. sama juga gendang-gendangnya tadi mungkin ada pertama tarian itu kan dari gendang. Dari gendang Oke, ya. baik. Dan itu sering dipentaskan ketika menyambut tamu-tamu Iya, gitu betul. Ya. Karena Itu ada untuk- tarian penyambutan tamu juga, Pak Indra. Ada untuk pernikahan, syukuran gitu. Ada ya. masing-masing punya ini, sudah ada itu tariannya. Baik. Nah, kalau membahas tentang kebudayaan, keindahan alam dari masyarakat Manggarai, terkhusus yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Ini kan kalau kita lihat bahwa ternyata NTT itu menyimpan sesuatu yang bisa dikatakan sangat membanggakan untuk Iya. Indonesia. Iya. Karena dari keindahan alamnya. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa saat ini mungkin generasi yang ada di Kota Kendari yang notabene adalah orang Manggarai yang jarang pulang kampung gitu ya. Nah, bagaimana dari IKMK sendiri untuk generasi milenial supaya mereka itu tidak hanya sekedar
jadi bahan cerita aja. Ini loh kampung halaman kamu, seperti inilah kita orang Manggarai gitu. Nah inilah yang dipegang orang Manggarai. Dari IKMK sendiri seperti apa bentuk pembinaan untuk para generasi yang notabene adalah orang Manggarai itu sendiri? Kalau harapannya saya sih pada generasi milenial yang sekarang ini, walaupun mereka berada di kota Kendari, mereka tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat daerah Manggarai dimanapun mereka berada. Gitu. Kayak tadi ya ini Iya, mereka ikut sanggar. Jadi mereka ikut sanggar dan ada rutin latihan-latihan gitu. Kalau mereka kumpul itu harus. Baik. Ada yang mau ditambahkan? Juga saya mengajak kepada seluruh masyarakat Manggarai khususnya yang ada di Kota Kendari, ayo kita lestarikan budaya kita dimanapun kita berada. Ayo kita sama-sama junjung tinggi dan melestarikan budaya Manggarai. Oke, baik. Walaupun belum pernah pulang kampung adik-adik ya, tapi sudah ada gambaran bahwa ternyata Manggarai kampung halaman saya itu indah gitu ya, pemandangan alamnya luar biasa dan juga banyak bentuk tradisi dan juga kebudayaan yang dimiliki oleh orang Manggarai. Nah, selain di Kota Kendari, apakah memang ada cabang-cabang gitu untuk kerukunan masyarakat Manggarai di daerah lain, ada di Sultra? Di daerah Sultra ini pusatnya di Kota Kendari. Kota Kendari. Iya, tapi kalau ada misalnya ada event, misalnya yang dari Kolaka, dari Bau-Bau, mereka harus turun ke Kendari mengikuti acara itu. Biasa juga ada juga yang di Unaha, Konut gitu. Di luar kota. Kalau misalnya ada acara besar macam pawai budaya yang lalu, pas hari hanya mereka hadir. Sama-sama kita meriahkan. Baik, jadi rasa persatuannya itu ada ya. Mereka punya tanggung jawab juga ketika misalnya keluarga besar Manggarai ini sedang melaksanakan sebuah hajatan. Iya, Manggarai pokoknya yang NTT lah. Kami gabungkan semuanya. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, Bu Martina, ini kan kita lihat bahwa Manggarai itu dengan segala keeksotisannya tadi ya, ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri. Kita tidak bisa pikir tadi bahwa memang pemandangan alam itu luar biasa. Ya. Nah, kalau dari bentuk-bentuk tradisi juga yang menjadi sebuah kebanggaan dari masyarakat Manggarai untuk bisa diperkenalkan kepada masyarakat di luar dari Manggarai sendiri. Sebenarnya apa yang Mbak Tina inginkan selaku masyarakat Manggarai gitu? Bahwa ketika nantinya ini tidak hanya sekedar bahan ini aja ya, jangan dikenal melalui cerita-cerita dari pendukung, tapi mereka juga tertarik gitu untuk melihat dan menikmati keindahan alam dan juga kebudayaan yang dimiliki masyarakat Manggarai. Iya. Biar orang tertarik ya kita harus promosikan bahwa di daerah kami ini ada budaya seperti ini, ada Pulau Komodo, ada ini Istana Ular, masih ada Batu Cermin. Nah, itu kita harus perkenalkan. Karena kalau kita tidak perkenalkan, pasti kan orang tidak akan tahu bahwa oh itu Manggarai itu di daerah mana, gitu. Apa-apa saja yang ada di sana, gitu. Mesti harus kita perkenalkan. Makanya kami selaku masyarakat Manggarai khususnya ada di Kendari, kita sangat bersyukur sekali dengan acara seperti begini. Dan kami merasa terhormat sekali bahwa TVRI Kendari dia mengundang kami, khususnya Manggarai ini. Kami sangat bangga sekali. Ya. Akhirnya kan banyak masyarakat, banyak orang tahu bahwa oh Manggarai ada di Kendari. Gitu, Jadi pada intinya bahwa Manggarai punya tanggung jawab untuk memperkenalkan daerahnya ke masyarakat lain ya di luar dari Manggarai. Harapannya sih begitu Pak, misalnya semua masyarakat yang ada di Kendari, khususnya Manggarai, ayo kita punya kewajiban lah. Untuk melestarikan budaya kita dimanapun kita berada. Luar biasa. Walaupun berada di rantau, jangan lupakan dengan kampung halaman. Baik, luar biasa. Jadi banyak tahu nih tentang Manggarai dan kapan-kapan nanti kalau ada waktu lagi bisa jalan-jalan ya ke Kupang, terus kemana lagi tuh yang terkenal situ ya, ke Flores. Baik, terima kasih Pak Michael, Ibu Martina sudah bisa hadir ke studio TVRI Sulawesi Tenggara dan kita bisa ngobrol banyak, menggali tentang segala bentuk
pesona keindahan dari masyarakat Manggarai, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Kapan-kapan bisa kita bersuara lagi untuk membahas topik yang berbeda. Adik-adik, terima kasih ya sudah bisa hadir ke studio TVRI Nusa Tenggara. Dan pemirsa, demikianlah perjumpaan kita kali ini dalam acara Bingkai Budaya bersama dengan Ikatan Keluarga Besar Manggarai yang ada di Kota Kendari. Dan pada intinya, dimanapun kita berada, di daerah manapun kita merantau, jangan lupa dengan kampung halaman. Tetap cintai dan lestarikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi. Dan akhirnya saya Hendra Akbar Ramli pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program acara Bingkai Budaya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Para la